رمضان يا حبيب رمضان رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Yang pertama, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu nikmat yang sangat luar biasa yang setiap hari kita anyam, yaitu nikmat sehat dan nikmat sehat. Sungguh Allah telah menginformasikan kepada kita semuanya tentang nikmat yang Allah berikan di muka bumi ini. Dan apabila kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka sudah patutnya, sudah semestinya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, perlu menjadi catatan bahwasanya wujud syukur kita sebagai hamba Allah adalah dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Maka sungguh-sungguh merupakan ejawantah daripada syukur kita kepada Allah. Dan ini menjadi modal yang utama kita untuk memperoleh kesuksesan. Ada sebuah pertanyaan yang seringkali kita temui di lapangan. Bagaimana caranya kita dapat sukses? Baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Maka hikmah, kata-kata Arab yang mungkin sering kali kita dengar, man yurid ayyakuna najihan wa man yurid ayyakuna ghaniyan. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan dan barang siapa yang menginginkan sesuatu kondisi kaya, kekayaan, maka tentu jawaban selanjutnya adalah apa? Fala yatakassal, maka janganlah bermalas-malasan. Dijawab selanjutnya adalah li'annan najah liman yajtahid falaysa liman yatakassal. Karena kesuksesan itu bagi mereka yang bersungguh-sungguh, bukan bagi mereka yang bermalas-malasan. Era pandemi ini kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih adaptif dengan kondisi yang ada. Ada mungkin yang sudah bekerja di kantor, tapi karena memang pandemi, sebagai salah satu langkah preventif untuk mengurangi dampak corona, kita harus WFH, work from home, bekerja di rumah. Ada mahasiswa juga study at home di situ. Dan juga kita menemukan hal-hal yang baru yang mungkin berbeda dari kebiasaan. Dan ini terkadang anak muda itu menemukan sebuah titik kejenuhan. Lebih aktif di rumah, namun keaktifan di rumah ini tidak dibarengi dengan produktivitas. Aktifnya hanya aktif dalam hal bersosial media. Aktifnya hanya dalam hal bercuitan di rumah, namun produktivitasnya rendah untuk berkarya. Nah, ini menjadi masalah karena menjadi hal yang perlu kita evaluasi kalau aktivitas kita ini tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, menghasilkan karya yang kontributif. Bersungguh-sungguh sejujurnya adalah hal
yang harus kita miliki bagi setiap muslim. Al-Kisah di masa Syekh Abdullah Al-Azam, seorang syekh teladan, dihormati, disegani oleh muridnya, oleh masyarakat pada masanya. Beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, kemudian muridnya bertanya. Kebetulan temanya adalah bersungguh-sungguh dengan segala kemampuannya untuk beribadah kepada Allah. Nah, apa yang ditanyakan? Ya Syekh, apa yang dimaksud dengan mastatoktum atau bersungguh-sungguh dengan kemampuannya terbaiknya? Kemudian Syekh pun menjawab dengan membawa murid-muridnya keluar ke lapangan. Selanjutnya meminta semua muridnya untuk berlari sekuat tenaga, namun diberikan sebuah target, satu target putaran. Beberapa kali putaran disebutkan di sana. Kemudian muridnya pun berlari bersama dan Syekh pun mengikuti dari belakangnya. Setelah berlari kencang beberapa ribu putaran, ada beberapa muridnya yang tidak sampai pada target yang diberikan. Mereka sudah menepi karena kelelahan. Dan sebagian besar juga ada yang sampai pada putaran yang ditetapkan. Namun setelah lepas targetnya, mereka berbondong-bondong menepi, kelelahan, kemudian beristirahat di tepi lapangan. Namun tercengang bukan main, murid-muridnya itu melihat Syekh yang kebetulan dari awal itu juga ikut lari, di belakangnya mengikuti mereka, tetap melanjutkan larinya. Lebih satu kali putaran, lebih dua kali putaran, dan dilanjutkan putaran selanjutnya, sampai terheran-heran. Bagaimana Syekhnya ini bisa sekuat itu? Walaupun terlihat juga ada sisi kepayahan di sana, tapi sangat luar biasa. Karena apa? Lari terus, kemudian sampai satu ketika Syekh itu sedikit nanar dan kemudian jatuh. Diambililah Syekh tersebut oleh murid-muridnya. Syekh tersebut jatuh dan pingsan ternyata. Kemudian bertanya muridnya setelah beliau, Syekhnya itu siuman, apa yang ditanyakan? Ya Syekh, apa yang hendak engkau ajarkan kepada kami tentang hal ini? Kenapa engkau berlari dengan sangat kuatnya sampai batas yang kita sudah lewati, tapi engkau tetap melanjutkan lari itu? Apa yang hendak engkau ajarkan kepada kami? Kemudian Syekh tadi, yaitu Syekh Abdullah Al-Azam, menjawab, wahai muridku, inilah yang ditanamkan kepada kita seorang muslim. Inilah yang dinamakan titik mastatoktum, yaitu bersungguh-sungguh dengan kemampuan terbaik. Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya kita terkadang membuat standar yang menjadi batas diri, di mana standar itu ternyata sudah banyak orang yang melampauinya. Kita seringkali tertahan oleh standar yang kita buat sendiri, di mana standar itu rendah sekali. Contoh halnya, di bulan Ramadan kita seharusnya mempersiapkan diri, membuat standar sedemikian rupa. Namun terkadang dengan kondisi, kemudian dengan effort, dengan semangat yang kurang, kita biasanya ngelokro. Standar kita begitu lemah. Saya biasanya cuma bisa baca Quran 2 halaman dalam sehari, maka ya sudah itu, tidak berani lebih. Ada juga kemudian yang lain, saya hanya mampu belajar dalam waktu 3 jam setiap malamnya, ya sudah itu. Dan yang lainnya, ada juga mungkin mahasiswa yang di rumah belajar menggunakan media, hanya bisa membuat mungkin tugas kuliahnya
video beberapa untuk dikirimkan hanya 3 maksimal sehari. Nah, ini targetnya. Maka PR kita adalah orang akan berhasil ketika ia mampu memilih, membentuk target terbaiknya, kemudian ia berjuang untuk menyelesaikannya. Yang menjadi masalah adalah kita seringkali memberikan target yang rendah dan merasa tidak mampu. Karena kuncinya bukan mampukah kita, kuncinya bukan bisakah kita, tapi kuncinya maukah kita untuk menetapkan target terbaik kita. Maukah kita berjuang bersungguh-sungguh untuk mencapai target itu. Ini merupakan sebuah hal yang perlu kita cermati bersama. Kenapa demikian? Kita seharusnya bisa berjalan dengan lebih. Maka catatan yang harus kita ingat selalu, jangan sampai kita menurunkan target kita, tapi tingkatkanlah usaha kita. Pesan yang sangat luar biasa dari Imam Asy-Syafi'i, jika kau telah berada di jalan Allah, melesatlah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari, meski kecil langkahmu. Bila engkau lelah, berjalanlah dengan menghela nafas untuk melapangkan diri. Dan bila semua itu tak mampu kau lakukan, tetaplah maju meski terus merangkak. Dan jangan pernah sekalipun berbalik ke belakang. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kunci kesuksesan yang pertama tadi yang kita bahas adalah tentang bersungguh-sungguh. Ini menjadi hal yang harus kita pegang bersama-sama. Bahkan dalam hal ini Al-Quran sudah menyebutkan bagaimana kita untuk bersungguh-sungguh atas apa yang kita yakini. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman akan diberikan kepada mereka ujian, akan diberikan kepada mereka tantangan. Untuk apa? Menguji daripada keimanan mereka, menguji daripada tekad mereka. Di dalam Al-Quran kita kenal bahwasanya jahadu atau bersungguh-sungguh itu bahasanya kita bisa ambil dari al-judu, di mana derivasinya ada setidaknya 3 syarat seseorang bisa dianggap sungguh-sungguh. Al-judu yang pertama adalah ijtihad, yang kedua adalah jihad, kemudian yang ketiga adalah mujahadah. Ijtihad, apa itu ijtihad? Ijtihad adalah bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri dengan berpikir, dengan merenung, dengan memperoleh jalan terbaik lewat pertimbangan-pertimbangan. Maka orang yang bersungguh-sungguh untuk mengambil hukum, memperoleh hukum terbaik di dalam kehidupan, maka orang tersebut bisa disebut dengan mujtahid. Kemudian yang kedua dari sungguh-sungguh ini adalah jihad, yaitu bersungguh-sungguh dengan amal, bersungguh-sungguh dengan fisik, dengan langkah. Maka ini yang menjadi penting, bahwasanya kita harus tetap semangat sebagai syarat kesungguhan, sebagai nanti untuk bisa memperoleh kesuksesan. Kemudian yang ketiga, setelah ijtihad dan juga syarat yang kedua adalah jihad, yang ketiga adalah mujahadah. Apa itu? Bersungguh-sungguh di dalam hati, di dalam emosional. Maka kesungguhan hati ini menjadi penting sebagai modal pengiring bersama. Karena ketika ia tidak bersungguh-sungguh di dalam hatinya, tetap di dalam hatinya, maka acap kali kita balik kanan, acap kali kita mundur, acap kali kita berhenti di tengah jalan. Maka ini yang harus kita pahami bersama. Syarat kesuksesan yang pertama adalah bersungguh-sungguh. Kemudian kesuksesan yang kedua sebagai wujud syukur kita adalah bergerak dengan tidak bermalas-malasan. Nah ini, apalagi kita di bulan Ramadan ini seringkali
melalaikan waktu. Dua nikmat yang sering melalaikan kita, yang kita merugi atasnya, adalah nikmat sehat dan sempat. Dengan apa? Karena kita bermalas-malasan, karena kita lalai. Ada pepatah Arab menyebutkan, ijhad wala ta'sal wala takun ghafilan fanadamatu uqbal liman yatakassal. Bersungguh-sungguhlah, janganlah bermalas-malasan, janganlah engkau terlena, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan. Maka pesan yang terakhir dari kami untuk saudara-saudara sekalian, marilah kita menggunakan waktu yang terbaik di musim pandemi ini sebagai langkah kita investasi ke depan dengan amalan-amalan yang produktif. Karena kesuksesan itu bagi orang yang mempersiapkan, kesuksesan itu bagi orang yang yakin, kesuksesan itu bagi orang yang bersungguh-sungguh, dan kesuksesan itu bagi mereka orang-orang yang tidak bermalas-malasan. Itu pesan kami. Dari kami sangat berpesan untuk tetap di rumah, stay at home di musim pandemi, di musim corona ini. Jaga kebersihan diri, cuci tangan yang baik, kemudian budaya hidup yang sehat. Dan yang utama, bagaimana kita bisa bersyukur dengan bersungguh-sungguh beramal, tidak bermalas-malasan, beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau Anda ingin sukses, maka tipsnya diantaranya adalah bersungguh-sungguh, mempersiapkan diri, yakin, bekerja keras, tidak bermalas-malasan. Dan yang utama, janganlah kita saling menjatuhkan di antara sesama muslim, jangan menjatuhkan di antara sesama teman. Malah kita berkolaborasi. Siap bersaing, maka kita harus siap bersanding. Maka demikian dari kami, semoga bermanfaat. Mungkin itu, billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.